Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang energi dan sumber daya bumi dengan tagline Supporting a Sustainable Future. Oke, pertama-tama perkenalkan nama aku Hazel Selda Jawad. Nama saya Zilan Syafiq Haidar. Nama saya Talita Alfara Marbangun. Nama saya Ilona Diwiramawati. Dan saya Mulatin Nurul Utami. Jadi di sini agendanya kami akan dimulai dengan latar belakang, lalu menjelaskan tentang apa sumber daya bumi itu, dilanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan energi, lalu ada natural gas, nuklir, batu bara, itu termasuk non-renewable energy. Lalu untuk renewable energinya ada hydroelectric energy, wind energy, geothermal energy, solar energy, dan conclusion atau kesimpulan. Nah, pertama-tama untuk latar belakangnya, kita tahu kalau perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat mendorong pencarian sumber energi alternatif. Pemahaman tentang sumber daya bumi menjadi sangat krusial dalam pengembangan energi berkelanjutan. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian dari sumber daya. Sumber daya bumi sendiri bisa difokuskan menjadi akumulasi sumber daya batuan, mineral logam dan juga non-logam, juga lingkungan yang terdiri dari air dan tanah yang terdapat di kerak bumi, baik di permukaan maupun di bawah permukaan, yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan kita dan kepentingan manusia, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Sumber daya bumi ini bisa dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu yang pertama ada sumber daya materi, sumber daya energi, dan juga sumber daya ruang. Nah, kita sudah tahu apa itu sumber daya. Sekarang kita harus mengetahui apa itu energi. Energi sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu besaran yang berkaitan dengan transformasi dan perubahan, serta kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan juga elektromagnetika. Energi juga diukur dalam satuan joule dan dapat berasal dari berbagai sumber, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Nah, pertama-tama ada geothermal energy. Geothermal energy itu termasuk eh, renewable energy atau yang terbarukan. Geothermal energy itu sendiri adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi kita. Istilah ini berasal dari kata Yunani, yaitu geo yang berarti bumi, dan juga therme yang berarti panas. Energi dari geothermal ini dihasilkan dari proses peluruhan radioaktif di inti bumi dan dari panas yang terperangkap di dalam lapisan bumi. Geothermal energy merupakan sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pemanasan, pengiringan, dan juga pembangkit listrik. Sumber daya geotermal dapat ditemukan di lokasi-lokasi tertentu, terutama di dekat batas lempeng tektonik, di mana magma mendekati permukaan dan menghasilkan panas. Oleh karena itu, Indonesia sangat memiliki potensi untuk memanfaatkan energi geotermal sebagai sumber energi kita. Kemudian, solar energi atau yang biasa disebut energi matahari. Biasa dikenal lagi dengan nama tenaga surya, merupakan sumber energi terbesar dan salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara lainnya. Cahaya matahari dapat menerangi suatu ruang dan dapat memberikan kehangatan. Energi matahari dapat dimanfaatkan secara langsung, misalnya mengeringkan pakaian yang sedang dijemur di bawah sinar matahari. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi lainnya dengan menggunakan solar panel. Dengan bantuan alat ini, energi panas matahari tersebut dapat dikonversi menjadi energi listrik. Dengan menggunakan prinsip fotovoltaik, dengan memanfaatkan teknologi panel surya, Anda dapat menghemat biaya listrik bulanan hingga 30%. Kemudian, energi angin adalah sumber energi yang dihasilkan dari gerakan udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di suatu wilayah. Angin akan bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara yang tinggi ke rendah. Energi angin dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Kincir angin terdiri dari rotor yang dilengkapi dengan bilah atau kincir.
dan generator yang akan mengkonversinya menjadi energi mekanis yang dihasilkan oleh perputaran kincir menjadi energi listrik. Proses konversi ini sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi lingkungan. Energi angin juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak kapal layar, membantu proses penyerbukan tanaman, mengeringkan pakaian, dan sebagai sarana melakukan olahraga para layang. Nik. Nik. Wah, sepertinya ada sedikit masalah teknis. Mulati, kamu belum mute mic-nya ya. Oke, sekarang Oke, mungkin bisa baik. dilanjutkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan energi air. Energi air atau energi hidro sendiri dihasilkan dari pergerakan atau aliran air. Biasanya ini diperoleh dengan memanfaatkan arus sungai atau gelombang laut. Energi ini sering digunakan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sendiri. Nah, di mana air yang mengalir menggerakkan turbin yang terhubung ke generator. Energi air merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses produksinya. Nah, untuk manfaat dari energi air tersendiri, yakni yang pertama adalah energi sebagai terbarukan, yakni energi air adalah sumber yang tidak akan habis karena selalu ada pergerakan air di sungai dan laut. Selanjutnya ada ramah lingkungan, yang dimana pembangkit listrik tenaga air menghasilkan sedikit emisi gas rumah kaca, sehingga lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Lalu ada pengendalian banjir, yang dimana bendungan dan waduk dapat membantu mengatur aliran air. Selanjutnya ada stabilitas pasokan energi, biaya operasional rendah, pengelolaan sumber daya air, daya tahan yang lama, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal. Wah, sepertinya renewable energy ini sangat bisa membantu kita di masa yang akan mendatang ya. Mungkin kita Betul bisa sekali. melihat Ya. dari perspektif yang lain. Misalkan energi yang sekarang kita banyak pakai, yaitu batu bara. Nah, batu bara sendiri merupakan bahan bakar hidrokarbon yang terbentuk dari proses pembatubaraan di dalam suatu cekungan dalam jangka waktu geologis yang meliputi geokimia terhadap akumulasi flora di alam bebas. Nah, selain itu, definisi batu bara sendiri adalah sebagai batuan sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumpukan tanaman selama kira-kira 300 juta tahun. Dekomposisi tanaman ini terjadi karena proses biologi dengan mikroba di mana banyak oksigen dalam selulosa diubah menjadi karbon dioksida dan air. Perubahan yang terjadi dalam kandungan bahan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan pemanasan yang kemudian membentuk lapisan tebal sebagai akibat pengaruh panas bumi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun. Nah, batu bara sendiri memiliki kelebihan, yaitu memiliki ketersediaan batu bara yang melimpah, harga yang relatif terjangkau, menjadi pembangkit listrik yang efisien, memiliki dukungan sektor industri dari berbagai kalangan. Nah, selain ada kelebihan, batu bara juga memiliki kekurangan nih, yaitu batu bara merupakan sumber energi yang tidak terbarukan, jadi tidak bisa dihasilkan ulang. Yang kedua, menghasilkan emisi CO2 dari hasil pembakaran batu bara. Yang ketiga, kerusakan ekosistem akibat penggalian batu bara. Oke, selanjutnya. Nah, proses pembentukan batu bara terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama, tahap biokimia, adalah tahap ketika sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen di daerah rawa dengan sistem penyisiran yang buruk dan selalu tergenang air beberapa inci dari permukaan air. Nah, yang kedua, tahap pembatubaraan merupakan proses diagenesis terhadap komponen organik dari gambut yang menimbulkan peningkatan temperatur dan tekanan sebagai gabungan proses biokimia. Selanjutnya, minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan energi yang memiliki peran penting nih dalam kehidupan manusia. Karena segala aktivitas manusia itu hampir semuanya membutuhkan energi tersebut. Nah, di Indonesia merupakan negara yang masih memanfaatkan energi minyak bumi sebagai sumber energi utama. Contohnya, kita nih masih
mengendarai sepeda motor kan. Nah, itu yang membutuhkan bahan bakar bensin dan ada bahan bakar diesel juga dan lain-lain. Selanjutnya, nah, minyak bumi ini termasuk dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi minyak bumi ini suatu saat dapat habis dan tidak mungkin lagi untuk diproduksi atau dibentuk ulang. Sebab produksi rata-rata minyak bumi dalam 2 tahun terakhir ini menunjukkan terjadinya penurunan akibat adanya penurunan secara alami dan tidak ditemukannya cadangan besar yang dapat menggantikan cadangan minyak bumi yang terus diproduksi. Artinya terdapat penurunan dari segi kuantitas minyak bumi dan dalam jangka waktu tertentu minyak bumi akan habis. Gitu, teman-teman. Wah, Nih, Boleh selanjutnya. Oke, sekarang bagian dari natural gas. Nah, energi gas alam atau gas bumi terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi, berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Nah, gas yang membentuk gas alam yaitu antara lain metana, etana, propana, dan butana. Gas alam sendiri terdiri dari senyawa hidrogen dan juga karbon. Nah, struktur hidrokarbon dalam gas alam pada saat baru keluar dari tanah terdiri atas metana, etana, butana, propana, karbon dioksida, minyak, nitrogen, serta sulfur. Nah, gas alam sendiri memiliki banyak jenisnya, antara lain ada LPG, CNG, LNG, dan juga metana dan etana. Nah, yang pertama ada LPG. LPG sendiri sering digunakan masyarakat sebagai bahan bakar untuk memasak atau sebagai isi korek api. Lalu yang kedua ada CNG atau lebih dikenal dengan nama bahan bakar gas. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti kendaraan ringan dari ringan hingga menengah. Lalu ada LNG. Nah, LNG itu gas metana dengan 90% kandungan metana. LNG tidak berbau, tidak korosit atau bersifat merusak, lalu tidak beracun dan tidak mudah terbakar. LNG sendiri dimanfaatkan untuk bahan alternatif dan solusi berbagai industri. Untuk yang terakhir, metana dan etana, metana mudah terbakar. Biasanya sebagai bahan bakar memasak atau pemanas ruangan. Lalu ada etana, biasanya untuk bahan produksi etilen. Lalu gas alam sendiri memiliki banyak manfaatnya atau keunggulannya, antara lain yang pertama lebih praktis karena gas itu kan disalurkan lewat pipa. Nah, lalu digunakan banyak pelaku usaha atau komersial. Lalu, gas bumi dapat dipakai untuk bahan bakar oven, boiler, rice cooker, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, keunggulan dari gas alam atau gas bumi itu sendiri itu ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan ini menghasilkan sekitar setengah emisi karbon dioksida dan hanya 1/10 polutan udara dari batu bara. Jadi dia itu lebih ramah lingkungan daripada batu bara. Lalu yang kedua melimpah, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar 230 tahun yang akan datang. Dan ketiga serbaguna. Nah, pembangkit listrik tenaga gas membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk dinyalakan atau dimatikan. Untuk selanjutnya, yaitu ada energi nuklir. Energi nuklir sendiri itu berasal dari reaksi antara partikel di inti atom di inti atom. Nah, energi nuklir sendiri termasuk energi yang ramah lingkungan nih dan memiliki banyak manfaat. Energi nuklir memiliki banyak fungsi atau manfaat, yaitu diantaranya memiliki energi yang rendah karbon dan berkelanjutan, sehingga tenaga nuklir menjadi energi yang ramah lingkungan. Kapasitas reaktor nuklir dapat menghasilkan tenaga dalam jumlah yang besar.
nuklir sendiri dapat menghasilkan karbon dengan jumlah yang sedikit sehingga ekosistem alam tetap terjaga. Nah, nuklir banyak digunakan untuk beberapa bidang industri, antara lain adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu untuk senjata nuklir seperti bom atom dan bom hidrogen, lalu juga dapat sebagai pengobatan kanker nih dengan teknik terapi radiasi. Lalu ada dua jenis reaksi energi nuklir. Yang pertama ada fusi nuklir. Nah, reaksi yang menyebabkan atom ringan bergabung menjadi inti yang lebih berat biasa terjadi pada matahari dan bintang sehingga menghasilkan energi yang luar biasa. Nah, fusi nuklir sendiri ini tidak dapat terjadi di bumi karena energinya yang begitu besar. Lalu yang kedua ada fisi nuklir, menyebabkan inti atom berat pecah menjadi inti yang lebih kecil. Nah, reaksi tersebutlah yang menjadikan dasar dari teknologi reaktor nuklir. Contoh energi nuklir dimanfaatkan sebagai PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Mungkin itu aja dari saya. Oke, wah tentunya sangat menarik ya pemaparan materi dari teman-teman sekalian. Nah, terkait dengan pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa semua sumber energi, baik terbarukan seperti geotermal, energi air, energi matahari maupun non terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan yang lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dan memenuhi kebutuhan energi global. Energi terbarukan cenderung lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sementara energi fosil dan nuklir menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, namun membawa tantangan terkait dengan dampak lingkungan dan keberlanjutan. Nah, perlu diamati juga penting untuk mengeksplorasi kombinasi optimal dari semua sumber energi ini untuk mencapai keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Oke, baik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil dan kami kutip dari materi yang sudah kami sampaikan tadi. Sekiranya terdapat kesalahan dari pemaparan materi dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.